Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu dan hadirin semua, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan kelas 109A akan mempraktikkan kegiatan supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rinawati sebagai supervisor. Yang kedua adalah Ibu Sulis sebagai coach, dan yang ketiga adalah Ibu Devi sebagai coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Sulis. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabarnya Bu Sulis hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Bagaimana dengan Bu Rina sendiri? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat sekali. Dan alhamdulillah kita sore ini bisa untuk melakukan kegiatan prasupervisi dulu ya. Jadi baik Bu, kemarin kita sudah berencana untuk melakukan kegiatan supervisi. Nah, nanti di sini saya akan berperan sebagai supervisor ya Bu, yang akan mengamati dan melihat bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan dengan coach nantinya. Mohon maaf, ini nanti sebelum kita mulai percakapannya, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Ibu Sulis tidak keberatan ya? Ya, tidak keberatan. Jadi begini Bu Sulis, untuk rubrik penilaian percakapan nanti yang berkaitan dengan coaching, jadi supaya nanti juga Ibu tahu apa yang akan saya nilai untuk menjadi acuan dalam Bu Sulis melakukan coaching nanti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip-prinsip dari coaching. Tentunya Ibu sudah mengetahui beberapa prinsip coaching. Yang pertama adalah terkait dengan kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan juga bagaimana memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching nanti. Kemudian setelah itu Ibu Sulis tentunya di dalam melakukan coaching nanti, Ibu juga sebaiknya bisa menguasai dari kompetensi-kompetensi dari coaching sendiri sebagai coach. Yang pertama yaitu bagaimana Bu Sulis bisa hadir penuh ketika Ibu nanti melakukan kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, Ibu juga bisa mendengarkan aktif dengan metode rasa, Ibu Sulis tentunya tidak asing lagi dengan hal itu. Dan yang ketiga, Ibu Sulis dengan mendengarkan aktif dengan menerapkan rasa tadi, Ibu Sulis nantinya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coaching nantinya. Itu, dan juga saya harapkan nanti di dalam kegiatan coaching, Ibu Sulis juga menerapkannya dengan alur tirta Ibu Sulis yang meliputi tujuan, terus kemudian mengidentifikasinya, kemudian juga menggali rencana aksinya, dan juga yang terakhir adalah tanggung jawabnya bagaimana. Begitu ya Bu Sulis? Ya. Itu Ibu yang rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, sudah bisa Ibu pahami? Ya, sudah paham Bu. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya, sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan lebih spesifik lagi ya Bu Sulis. Ya. Yang tentunya boleh ya. Ya. Yang pertama, kira-kira nanti kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Ibu? Ya, di sini kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua Ibu, yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, baik Ibu. Jadi nanti yang akan Ibu kembangkan adalah dua hal. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu Sulis. Kemudian dari kompetensi itu,
kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik sekali yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Bu Rina, nanti untuk kompetensi spesifiknya yang akan saya kembangkan adalah dengan mendengarkan aktif, dengan harapan supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Karena mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci bagaimana supaya kita nanti bisa mengambil kuncinya ya Bu Sulis ya, sehingga kunci nantinya bisa menemukan permasalahan yang mungkin belum terfikirkan oleh beliau. Iya Bu. Oke. Nah, untuk perihal nanti kira-kira indikator yang ingin Ibu Sulis capai di dalam percakapan coaching nanti seperti apa Bu? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju ini nanti yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dan gagasan dari coach sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Oke, baik. Semoga dari indikator yang ingin Ibu tuju tadi semuanya bisa dilakukan ya Bu Sulis, bisa melakukan percakapan melalui alur tirta, kemudian si kucingnya juga bisa tergali potensinya secara maksimal sehingga masalahnya bisa tercapai. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan ya Bu Sulis, selebihnya itu nanti silahkan Ibu. Selanjutnya silahkan Ibu nanti memulai percakapan ini dengan menerapkan apa-apa yang sudah akan Ibu sampaikan tadi, kemudian lakukan dengan baik ya Ibu. Saya harap kita sama-sama belajar tentunya. Ya, Sulis belajar, saya juga belajar. Sudah siap ya Ibu Sulis? Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu Devi, silahkan masuk. Iya Bu Sulis, terima kasih. Silahkan duduk. Iya. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Sulis. Bagaimana kabarnya Bu Devi hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Ada apa Bu Devi mencari saya? Sepertinya ada yang mau diobrolkan ke saya. Iya Bu Sulis, begini Bu Sulis, saya itu ingin berdiskusi tentang perkembangan motorik kasar yang ada pada anak-anak usia SD. Oke, jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang perkembangan motorik kasar pada anak-anak usia SD. Ya. Itu tujuan yang bagus. Kita akan mencari solusi bersama-sama. Jadi apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita pada hari ini? Ya begini Bu Sulis, dari diskusi yang kita kali ini saya ingin sekali menciptakan lingkungan di kelas itu yang bisa mendukung perkembangan motorik kasar pada anak-anak, supaya mereka itu bisa ikut serta dengan lebih percaya diri lagi dalam berbagai aktivitas fisik. Ya, saya paham Bu. Jadi tujuan atau harapan kita di diskusi kali ini yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan motorik kasar anak-anak. Sekarang bagaimana menurut Bu Devi dan apa rencana pertemuan kita kali ini? Oke, mari kita diskusikan lebih dalam ya Bu. Ya, Bu. Dari skala 1 hingga 10, sejauh mana Bu Devi merasakan dalam pencapaian tujuan diskusi kali ini? Mungkin sekitar 5 Bu Sulis.
Saya merasa perlu banyak belajar lagi tentang cara mendukung perkembangan motorik kasar pada anak-anak lagi, supaya mereka itu bisa belajar lebih baik lagi dan tidak merasa takut lagi dalam menghadapi kegiatan-kegiatan fisik. Oke, itu wajar Bu Devi. Adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan dalam mencapai tujuan ini? Kekuatan kita adalah sebagai guru, itu kita punya pengaruh besar terhadap lingkungan kelas. Kita juga bisa mencari contoh-contoh latihan yang bisa kita terapkan kepada anak-anak. Bagus Bu. Kemudian apa peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Devi lihat dalam situasi ini? Dalam situasi ini saya bisa mencari saran dari ahli ataupun saya bisa mencari saran dari sesama rekan guru yang pernah mengatasi masalah seperti yang saya ingin diskusikan kali ini. Jadi saya bisa berbagi sharing dengan rekan kerja saya tentang masalah-masalah yang saya hadapi, yaitu tentang perkembangan motorik kasar pada anak-anak usia SD. Oke, bagus Bu Devi apa yang sudah Bu Devi lakukan ya. Nah, adakah hambatan atau kendala yang kemungkinan muncul? Hambatan atau kendala yang mungkin muncul itu mungkin ada pada anak-anak yang nggak langsung atau tidak bisa langsung ikut latihan dan mereka itu memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk melakukan kegiatan motorik kasar itu. Kemudian bagaimana solusi yang bisa Bu Devi pikirkan untuk menghadapi hambatan tersebut? Solusi saya untuk mengatasi hambatan tersebut, saya bisa memberikan berbagai bentuk variasi latihan dan juga memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak yang membutuhkan bimbingan ataupun arahan dalam melakukan latihan demi kemajuan perkembangan motorik kasar pada anak-anak tersebut. Oke, Bu Devi sudah punya beberapa solusi. Kemudian bagaimana rencana aksi untuk mencapai tujuan ini? Ya begini Bu Sulis, tujuan aksi saya untuk melaksanakan tujuan itu atau merealisasikan tujuan itu, saya akan membuat rencana mingguan, yang mana rencana mingguan itu berisi tentang latihan-latihan yang bisa kita lakukan bersama-sama di kelas maupun di luar kelas. Oke, adakah prioritas tertentu begitu dalam rencana tersebut? Prioritas saya dalam rencana tersebut yaitu saya ingin memberikan kesempatan bagi semua anak-anak, khususnya anak-anak SD, untuk berpartisipasi dalam kegiatan perkembangan motorik kasar itu tanpa merasa tertinggal, tanpa adanya rasa takut, ataupun mereka bisa lebih enjoy lagi. Oke, berapa lama Bu Devi kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tersebut? Mungkin saya untuk merencanakan kegiatan tersebut membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 bulan, Ibu. Dengan waktu 1 bulan itu saya bisa melihat perkembangan anak-anak, khususnya dalam hal perkembangan motorik kasar anak-anak. Oke. Kemudian bagaimana cara agar bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang Bu Devi terapkan ini? Dari saya tadi kan memberikan waktu selama kurang lebih 1 bulan, dan mungkin dari waktu 1 bulan itu saya bisa mengukur keberhasilan anak-anak itu melalui melihat sejauh mana anak-anak itu bisa mengikuti latihan dan juga rasa percaya diri anak itu dalam melakukan kegiatan aktivitas fisik di kelas maupun di luar kelas. Oke. Jadi setiap rencana pasti punya tantangan seperti itu. Kemudian bagaimana Bu Devi itu bisa mengatasi setiap tantangan maupun gangguan yang mungkin muncul atas rencana tadi? Seperti yang sudah saya utarakan tadi, Bu, saya ingin melakukan program mingguan juga. Jadi untuk mengatasi gangguan yang muncul atau hambatan itu, saya bisa mengevaluasi dari rencana
yang sudah saya lakukan secara tiap mingguan, dan juga saya akan mencari tahu apa yang bekerja dan apa yang perlu diperbaiki supaya kehambatan itu bisa teratasi. Oke Bu Devi. Kemudian nih, Bu Devi sudah punya rencana aksi yang bagus. Dan bagaimana komitmen dari Bu Devi terhadap rencana tersebut? Saya akan berkomitmen, yaitu berusaha lebih keras lagi, dan juga tetap konsisten dalam menjalankan rencana saya tadi, Bu Sulis. Kemudian, siapa yang bisa membantu Bu Devi dalam menjaga komitmen ini? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan sesama rekan guru, dengan kepala sekolah, dan juga tentunya saya akan mengajak kerjasama dengan anak-anak supaya bisa membantu saya dalam mewujudkan rencana saya tadi. Bagus sekali nih Bu Devi. Bagaimana Bu Devi merencanakan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Setelah sesi coaching ini, saya akan membuat rencana mingguan lagi dan berdiskusi dengan sesama rekan guru untuk meminta dukungan, support, serta membantu saya untuk melatih anak-anak, khususnya latihan fisik untuk mengembangkan perkembangan motorik kasar pada anak. Bagus sekali itu Bu Devi, sangat luar biasa, dan saya yakin Bu Devi pasti akan bisa melaksanakan dalam memberikan dukungan pada anak-anak dalam perkembangan motorik kasar mereka. Ya, terima kasih banyak Bu Sulis. Saya akan terus tetap semangat untuk menjalankan rencana saya hari ini. Kemudian Bu Devi, ingat bahwa Bu Devi itu sangat berperan penting dalam perkembangan cara motorik anak-anak. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan atau untuk mencari solusi jika memang diperlukan. Iya Bu Sulis, saya juga akan terus berusaha sebaik mungkin, dan apabila saya menemui masalah, kendala ataupun gangguan, saya akan secara langsung meminta bantuan kepada rekan guru ataupun langsung kepada kepala sekolah untuk membantu saya dalam mengatasi segala hambatan tersebut. Oke, semangat terus ya Bu Devi. Saya yakin Bu Devi bisa memberikan dampak yang positif. Sama-sama Bu Sulis, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas perbincangan kali ini. Ini sangat bermanfaat bagi saya, dan saya tentunya menjadi lebih semangat lagi dalam menjalankan rencana saya. Oke. Kalau begitu mungkin dari Bu Devi sudah merasa lega dengan percakapan maupun diskusi kita kali ini, nggih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sulis, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dan saya juga sudah mengamati dari proses percakapan yang Ibu lakukan bersama Puji. Sudah banyak catatan yang ada pada saya, namun sebelum menyampaikannya, saya ingin menanyakan beberapa hal sesuai dengan yang Ibu rasakan tadi. Boleh ya Ibu? Boleh Bu, silakan. Yang pertama Bu Sulis, saya ingin menanyakan apa yang sudah Ibu lakukan tadi bersama coachingnya, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Ya Bu, untuk yang saya lakukan ketika coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Iya, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya, bahwasanya tadi Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan. Terbukti Ibu menggunakan bahasa yang baik, kemudian juga di situ dari percakapan yang Ibu lakukan tadi tidak terlihat strata-strata seperti itu. Jadi Ibu sudah melakukannya dengan baik, dan juga Ibu sudah melakukan
proses kreatif ya Ibu ya. Jadi Ibu dari yang Ibu lakukan itu Ibu sudah bisa membuat si kucinya tadi itu benar-benar bisa menggali dari potensi yang ada pada dirinya, mulai dari rencana aksinya, kemudian sampai dengan komitmen terakhirnya. Dan Ibu juga sudah memprogramkan nanti untuk kucing-kucing selanjutnya supaya lebih baik lagi seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Sulis ya. Nah, ini selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Jadi berdasarkan hasil proses kucingnya, kira-kira kompetensi apa lagi nih nanti yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kucing yang jenengan lakukan tadi? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh yang mana mungkin tadi Koci merasa ada sedikit unek-unek, kemudian seharusnya saya tadi menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian kehadiran penuh tadi menjadi harapan Ibu untuk dikembangkan lebih dalam lagi di dalam coaching selanjutnya ya Ibu ya. Iya. Saya berdoa semoga teknik ini nanti bisa segera Ibu maksimalkan, segera bisa Ibu gali lebih dalam lagi dari diri Ibu. Tidak hanya potensi ini tetapi juga Ibu bisa menggali potensi-potensi yang lain lagi, misalnya kompetensi mendengarkan dengan rasa. Salah satunya yaitu ketika Ibu melakukan coaching, Ibu bisa memberikan apresiasi yang lebih lagi kepada kucinya. Jadi supaya si kuci ini benar-benar bisa terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Itu ya Ibu ya. Ya, siap Bu. Tentunya selain itu Ibu Sulis, saya harap nanti Ibu Sulis tetap bisa menjadi coach yang bisa terus melaksanakan alur tirtanya, dan juga terus bisa memegang prinsip-prinsip yang menjadi kucing seperti itu. Siap Ibu Sulis? Ya, siap Bu. Terima kasih Bu Sulis ini merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan, yang Ibu lakukan dan teman-teman lain lakukan juga, ini menjadi dampak positif yang luar biasa untuk kedepannya. Ya Bu Rina, terima kasih juga. Baik, kalau begitu terima kasih ya Ibu. Saya akhiri untuk refleksi kita dalam supervisi hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Magetan. Saya Devi Riki Hapsari sebagai supervisor dan Ibu Rina sebagai coach, sedangkan Ibu Sulis sebagai coachee. Kami akan melakukan kegiatan supervisi akademik yang akan kami sampaikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Rina hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, Bu Rina. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya sebagai pengamat atau observer akan mengamati dan melihat bagaimana proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti bersama coach. Mohon maaf Bu Rina, sebelumnya Ibu memulai percakapan ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi hari ini. Jadi begini Bu Rina, agar Ibu juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah bahwa dalam percakapan
percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, ada proses kreatif, dan juga nanti memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu Rina juga sudah mempunyai kompetensi inti dari coaching, yaitu yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ini Ibu Rina jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Ya Ibu, betul sekali. Ya, Ibu Rina, Ibu, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu bagaimana, bisa dipahami? Ya Bu, insya Allah saya sudah paham. Oke, baik Bu Rina. Kalau Ibu sudah paham, begini, selanjutnya sebelum kita mulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rina. Apakah boleh saya mengajukan pertanyaan? Ibu boleh, monggo. Iya, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang nantinya akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, tentunya dengan teknik rasa, dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dari coach nantinya. Ya, baik Bu Rina. Jadi yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu Rina? Ya Ibu. Nah, dari dua kompetensi itu Ibu Rina, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik nantinya ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya. Nantinya ya kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah yang mendengarkan aktif Ibu, supaya nanti dengan mendengarkan aktif itu saya bisa menangkap kata kunci, juga bisa menggali potensi, kemudian nantinya coach juga akan dapat menemukan solusinya sendiri dari masalah-masalah yang dihadapinya Ibu. Ya, baik Bu Rina, karena mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci untuk bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Nah, Ibu Rina, untuk pertanyaan terakhir ini Ibu Rina, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira indikator yang mana yang ingin Ibu Rina tuju dalam proses ketercapaian nanti? Indikator yang ingin saya tuju dalam percakapan nanti ya Ibu, bahwa nanti dalam proses coaching saya benar-benar ingin bisa menerapkan alur tirta. Tentunya saya juga masih belajar ya Bu. Saya ingin menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dan gagasan-gagasan dari Kuci, sehingga beliau Kuci nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Ibu. Ya, baik Bu Rina, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi melalui alur tirta, kemudian ide dari si coach bisa tergali dengan sangat maksimal, dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu Rina. Ya Ibu, terima kasih. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan ataupun ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke Bu, terima kasih banyak ya Ibu. Ya, apakah Ibu Rina sudah siap untuk melakukan coaching? Ya Ibu, saya sudah siap. Ya, baik, silakan dimulai proses coachingnya Ibu Rina. Ya Ibu, terima kasih. Ya. Silakan Bu Sri, silakan masuk. Ya, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Sulis. Ibu Sulis, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik sekali Bu Rina. Iya, Bu Sulis, kemarin kayaknya Bu Sulis ada yang mau diobrolkan dengan saya ya Bu. Iya. Ada apa ya Bu? Begini Bu Rina, saya itu ada masalah di sekolah saya tentang
siswa-siswi saya, Bu Rina, yaitu tentang tindakan bullying yang ada di kalangan siswa-siswi di SD saya, Bu Rina. Oke. Jadi nanti kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari obrolan kita nanti, Bu? Gitu. Saya kepengen mencari solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu tentang bullying di sekolah yang menurut saya semakin parah, dan saya juga mau mencari cara bagaimana untuk menghentikannya. Seperti itu, Bu Rina. Oke, mengerti. Makasih ya Bu Sulis sudah sharing. Jadi fokus kita ini nanti adalah mencari cara bagaimana menyetop bullying di sekolah Ibu, begitu ya Bu? Iya, Bu Rina. Oke. Berarti untuk itu kita perlu mengidentifikasi ya Bu. Yang pertama dari skala 1 sampai dengan 10, di mana kira-kira Bu Sulis merasa dalam mencapai tujuan ini? Untuk masalah saya ini tentang bullying ini, saya merasa masih berada di skala 2, Bu Rina. Menurut Ibu apa sih nanti kekuatan yang Ibu punya buat mengatasi masalah ini, seperti itu Bu? Beberapa guru itu sudah peduli dan mau membantu, tetapi ada juga teman-teman yang bersedia ikut serta dalam mengatasi bullying ini. Oke, berarti sudah bagus ya Bu ya. Ada peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat enggak dari situ? Mungkin bisa, Bu Rina, dengan membuat program anti bullying dan lebih sering berdiskusi tentang dampak negatif dari bullying tersebut. Kemudian nanti ketika Ibu akan berdiskusi, kemudian melakukan program-program anti bullying, kira-kira ada nggak sih Bu nanti hambatan atau gangguan yang mungkin muncul seperti itu Bu? Kadang-kadang ada rasa ketakutan dari siswa yang menjadi korban untuk melaporkan apa yang mereka rasakan, seperti itu Bu. Juga gurunya belum semua terlibat dalam program ini. Oh, seperti itu. Oke, berarti kita lanjut ke solusinya ya Bu ya. Nah, saya pikir bisa mulai dengan bagaimana melihat dampak buruk dari bullying dulu ya Bu ya. Iya Bu, saya pikir bisa mulai dengan awareness champion, yaitu tentang dampak buruk dari bullying itu, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana kita memberikan pengertian kepada anak-anak yang melakukan bullying. Seperti itu Bu Rina. Bagus. Langkah awal yang bagus ya Bu ya. Apakah Ibu Sulis ada rencana gimana sih bagi mencapai tujuan ini, seperti itu? Untuk langkah awal dan langkah selanjutnya itu saya mau membuat program edukasi anti bullying dan mengajak guru serta teman-teman untuk ikut serta dalam program tersebut. Kemudian juga membuat suatu forum buat korban-korban agar mereka berani untuk bercerita tentang apa yang mereka rasakan. Bagus sekali Bu ya. Dari beberapa langkah yang akan Ibu lakukan tadi, adakah prioritas tertentu Bu di dalam rencana ini? Iya Bu. Pertama, harus lebih banyak guru yang terlibat di dalamnya. Kemudian adanya program edukasi dan forum untuk korban-korban bullying tersebut. Terus kemudian jangka waktunya bagaimana Bu? Dalam hal ini saya berharap dalam beberapa bulan kita sudah bisa mulai
menjalankan program dan mungkin beberapa bulan lagi bisa kita lihat perubahan positif yang terjadi di sekolah. Oke, bagus. Nah, bagaimana Bu selanjutnya cara Ibu nanti untuk mengukur keberhasilan dari rencana yang akan Ibu laksanakan? Untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini yaitu dengan melihat suksesnya program yang sudah dilaksanakan, yang bisa dilihat dari penurunan kasus bullying dan semakin banyaknya siswa yang berani bercerita kepada khususnya kepada bapak atau ibu guru di sekolah. Seperti keren Bu, tapi pasti ada rintangan di dalam rencana itu ya Bu. Jadi gimana Ibu nanti kira-kira Ibu bisa mengatasi tantangan dalam pelaksanaan rencana Ibu tadi? Dengan cara mempersiapkan rencana B. Jadi kalau rencana A itu tidak berjalan dan tetap berkomunikasi sama dengan bapak dan ibu guru untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul. Jadi ada alternatif lain ketika rencana A itu tidak bisa dilaksanakan. Berarti ketika rencana A tidak bisa dilaksanakan, kemudian ada rencana cadangan yaitu rencana B seperti itu Bu Sulis. Itu baik sekali. Selanjutnya Bu Sulis, komitmen Anda bagaimana nanti terhadap rencana ini? Saya berkomitmen bahwa untuk melaksanakan rencana ini dengan sebaik-baiknya dan berusaha semaksimal mungkin, juga melaksanakan semua program-program yang sudah saya rencanakan itu dengan konsisten. Oke, baik, komitmen yang bagus Bu Sulis. Kira-kira nanti adakah yang ada enggak sih yang bisa membantu Bu Sulis dalam menjaga komitmen ini? Ada Bu Rina. Teman-teman di sekolah itu sangat antusias dan juga berperan aktif, dan mungkin guru dan juga kepala sekolah itu mendukung program yang sudah direncanakan. Lalu bagaimana Bu nanti tindak lanjut setelah coaching ini selesai? Saya akan pantau terus perkembangan dari rencana ini, dan kalau ada kendala saya pasti akan berbicara dengan Bu Rina lagi. Semoga Bu Rina bersedia untuk membantu saya nanti. Pastinya Ibu itu bagus sekali, dan saya percaya bahwa Ibu nanti pasti bisa melaksanakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, dan kalaupun ada perkembangan ataupun jenengan nanti membutuhkan bantuan, jangan ragu ya Bu Sulis untuk kita ngobrol lagi seperti itu. Terima kasih banyak Bu Rina, dan saya benar-benar menghargai dukungan dari Bu Rina ini. Tidak masalah Bu Sulis, semoga rencana aksi ini nanti benar-benar bisa membawa perubahan positif, tentunya bisa menyetop soal bullying di sekolah panjenengan ya Bu ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Rina sudah menyempatkan berdiskusi dan mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Sama-sama ya Bu Sulis, tetap semangat dan sampai bertemu lagi Bu Sulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Baik Bu Rina, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan yang Ibu Rina lakukan dengan coaching, sehingga dalam proses coaching tadi saya sudah memberikan beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan catatan yang sudah saya temukan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Rina. Apakah boleh saya menanyakan pertanyaan? Boleh Bu, silakan. Oke, begini Bu Rina, untuk pertanyaannya, apa yang sudah Ibu lakukan tadi bersama coaching, dan yang pertanyaan selanjutnya, apa yang
yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, tadi waktu percakapan coaching yang sudah saya lakukan adalah saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, kemudian melakukan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah berusaha saya terapkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Ya, Bu Rina, apa yang sudah Ibu sampaikan barusan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya tadi Ibu Rina sudah memberikan prinsip yaitu sebagai kemitraan. Ibu Rina juga terbukti dari ketika tadi Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu tadi sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan ide-ide serta berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian tadi Ibu Rina juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Serta Ibu Rina tadi juga sudah memberikan kompetensi inti seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu ada dua, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bu Rina, dari hasil catatan saya tadi juga sudah terlaksana. Ibu, yang paling penting dari proses coaching tadi, saya sudah mencatat bahwa Ibu itu sudah menerapkan percakapan atau coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana tadi Ibu Rina memulai percakapan tadi dengan menyampaikan tujuan, menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian Ibu ada kegiatan mengidentifikasi masalah, kemudian rencana, dan juga yang terakhir diakhiri dengan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya ini, Ibu Rina tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa, Bu Rina. Ya, terima kasih, Bu Devi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Bu Rina. Berdasarkan hasil proses coaching tadi, kira-kira apakah ada kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oke. Ketika nanti melakukan coaching lagi, saya ingin mengembangkan lebih dalam lagi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, Bu, yang mana mungkin dengan menghadir secara penuh itu, coaching merasa ada sedikit unek-unek yang kemudian seharusnya sudah disampaikan, dan selain itu nanti juga untuk hadir secara penuh saya juga akan melakukan teknik stop seperti itu, Bu, agar beliau bisa lebih rileks dan juga lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahannya seperti itu, Bu. Ya, oke, Bu Rina. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching selanjutnya yaitu kehadiran penuh atau present yang menjadi harapan Ibu agar nantinya lebih bisa dikembangkan. Saya berdoa, Ibu Rina, semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan, dalam arti Ibu tidak hanya potensi ini saja, tapi juga potensi lain agar semakin lebih tajam. Nah, ketika nanti Ibu memberikan pelayanan coaching kepada coach terhadap mitranya ataupun coachingnya, baik, saya berharap semoga proses coaching nanti bisa menjadi bekal Ibu agar lebih baik lagi ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan. Apa itu namanya? Harus sesuai dengan harapan. Proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan, dan diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap diterapkan dan disampaikan terus, ya Ibu Rina? Ya Ibu,
Siap. Ya, terima kasih Ibu Rina. Ini merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak positif untuk kedepannya buat Bu Rina. Ya Ibu Devi, terima kasih banyak Ibu Devi. Ya, baik Bu Rina, terima kasih. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Magetan. Saya sendiri Sulis Fajriani sebagai supervisor dan Ibu Devi Riki Hapsari sebagai coach, Ibu Rinawati sebagai coachee. Kami di sini akan melakukan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Devi, gimana kabarnya Bu Devi hari ini? Alhamdulillah saya sehat selalu Bu. Baik Bu Devi, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati dan melihat bagaimana proses coaching Ibu dengan coachee nanti. Kemudian sebelumnya mohon maaf ya Bu Devi, Ya. Ibu memulai percakapannya ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi begini Bu, agar Ibu juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah bahwa dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah mempunyai kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tentang tujuan, identifikasi, rencana, dan terakhir adalah tanggung jawab. Iya Ibu Sulis, saya mengerti. Itu Ibu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nantinya. Bagaimana? Bisa dipahami ya Bu Devi? Iya Ibu Sulis, saya sudah paham tentang rubrik penilaian yang sudah Ibu uraikan tadi. Oke, baik Ibu. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Devi? Tentu saja boleh Ibu Sulis. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari saya, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu Devi kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Ya Ibu Sulis, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua, yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, jadi yang akan Ibu kembangkan nantinya adalah dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu nggih? Iya Ibu Sulis. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya nanti yang kompetensi yang akan saya spesifikkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti saya atau coach saya dapat menemukan solusi atau yang lebih tepatnya atas permasalahan dari yang disampaikan oleh coach. Oke, baik. Ya, karena mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci untuk bisa menggali
lebih banyak hal-hal dari seorang coach seperti itu ya. Iya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir ini, perihal inti indikator ketercapaian. Kira-kira indikator yang mana yang ingin Ibu tuju dalam proses ketercapaian coaching ini? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu bahwa nanti dalam kegiatan coaching ini saya menerapkan alur Tirta secara runtut, kemudian saya juga akan bisa menggali ide-ide ataupun gagasan-gagasan dari coach sehingga beliau dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan melalui alur Tirta, kemudian ide dari si coach bisa tergali dengan sangat maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan ini nantinya. Ya, terima kasih Ibu Sulis. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coach, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, terima kasih Ibu Sulis. Kalau begitu Ibu Devi sudah siap? Saya sudah siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Iya, terima kasih Ibu. Bu Rina, silakan masuk. Ya Bu Devi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Rina. Ya Bu Devi, terima Iya. kasih. Bu Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu, dan alhamdulillah sehat juga hari ini Bu. Oke, ada apa Bu Rina mencari saya? Sepertinya ada sesuatu yang ingin Ibu Rina obrolkan bersama saya. Iya Bu, saya mempunyai beberapa masalah yang membuat saya bingung. Ini tentang masalah siswa SD di SD saya itu yang sering terlambat ke sekolah, dan jadi saya tuh bingung bagaimana mengatasinya Ibu. Oke, saya paham. Jadi begini Bu, untuk pembicaraan kali ini, apa yang sekiranya ingin Ibu Rina capai dari pembicaraan kita hari ini? Bu, saya ingin menemukan solusi dari masalah ini agar siswa yang sering terlambat datang ke sekolah tadi bisa datang lebih tepat waktu lagi seperti itu Bu. Oke Bu Rina, saya paham sekali. Terima kasih Bu Rina sudah berbagi tentang masalahnya. Jadi begini Bu Rina, kita dalam pembicaraan hari ini kita fokus mencari solusi agar siswa yang lebih datang terlambat lagi lebih bisa datang tepat waktu. Sekarang mari Bu Rina kita coba identifikasi dari situasi masalah tadi. Dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Bu Rina merasa dalam mencapai harapan atau tujuan tadi? Kira-kira ini Bu masih sekitar 3 ya Bu ya. Masih banyak sekali siswa yang datang terlambat, dan ini pastinya sangat mempengaruhi proses belajar mereka Bu. Iya Bu Rina, saya mengerti. Terus bagaimana menurut Bu Rina? Apa kekuatan yang bisa Bu Rina miliki untuk mengatasi permasalahan tadi? Untuk mengatasi permasalahan tadi, saya punya kolaborasi. Ya, tentunya para guru telah mencoba memberikan pemahaman, dan juga beberapa siswa sudah mencoba untuk memperbaiki kebiasaan terlambat mereka. Seperti itu. Ya, baiklah Bu Rina. Terus apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Rina lihat dari permasalahan tadi? Mungkin selain dengan guru, saya juga bisa melibatkan orang tua Bu, dan juga membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa itu lebih termotivasi untuk datang ke sekolah tepat waktu seperti itu Bu. Iya, lalu bagaimana apakah ada hambatan atau kendala yang mungkin muncul dari permasalahan yang Ibu utarakan tadi? Kalau saya rasa itu ada beberapa faktor Bu yang menjadi kendalanya, seperti yang pertama mungkin jarak rumah ke sekolah mereka Bu, dan juga
kendala transportasi mereka itu ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, kadang-kadang ada juga yang diantar oleh orang tuanya, tetapi orang tua mereka itu sambil bekerja. Jadi ada banyak faktor dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Iya, Bu Rina. Tadi Bu Rina mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak terlambat. Salah satunya jarak rumah, ada dengan berjalan kaki, diantar orang tua yang cukup bekerja. Lalu menurut Bu Rina, apa solusi yang akan Ibu terapkan untuk mengatasi faktor-faktor hambatan tersebut? Oke, saya pikir yang paling efektif itu ini Bu, dengan saya melibatkan orang tua untuk lebih aktif dan juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa itu lebih antusias untuk datang lebih pagi seperti itu Bu. Ya, baiklah Bu Rina, itu merupakan suatu langkah yang sangat positif sekali Bu Rina. Terus bagaimana Bu Rina merencanakan untuk mencapai harapan atau tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya berencana untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu guru dan juga berkolaborasi dengan orang tua dalam melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan di sekolah Bu. Dan mungkin selain itu saya juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti itu Bu. Oh iya, terima kasih Bu Rina. Terus apakah ada prioritas tertentu dari Bu Rina dalam rencana tersebut? Oke, dari rencana-rencana yang saya programkan tadi Bu, prioritas utamanya adalah saya ingin melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan di sekolah. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik seperti itu Bu. Bagus Bu Rina, itu merupakan langkah yang sangat bagus sekali. Selanjutnya bagaimana dengan jangka waktu yang akan Ibu terapkan untuk merealisasi rencana yang sudah Ibu uraikan tadi? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini Bu, kita sudah bisa melihat perubahan positif dan tentunya siswa yang datang lebih pagi itu lebih banyak lagi dan lebih banyak juga yang datangnya tepat waktu seperti itu Bu. Bagus Bu Rina. Bagaimana cara Bu Rina untuk mengukur keberhasilan dari rencana yang Ibu uraikan tadi? Saya rasa untuk keberhasilannya Bu Devi bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang bisa hadir tepat waktu Bu, dan bagaimana semangat mereka untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Bu. Saya rasa dengan itu saya nanti akan mengukur bagaimana keberhasilannya Bu. Ya, itu hebat sekali Bu Rina. Namun dalam setiap rencana itu kan pasti ada tantangannya. Nah, bagaimana Bu Rina itu berencana untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul akibat dari rencana-rencana Bu Rina itu? Untuk menghadapi tantangan ya Bu ya, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tadi tidak berjalan. Dan juga selain itu berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan dari mereka apabila dalam melaksanakan rencana aksi tadi itu bisa menghadapi kendala-kendala yang ada. Baik Bu Devi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan yang Ibu lakukan bersama dengan coaching. Sebagai proses coachingnya, ini sudah banyak catatan, namun sebelum saya menyampaikannya, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu Devi? Iya, Bu Sulis, boleh saja, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi bersama si coaching? Dan yang kedua, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Iya Bu Sulis, untuk yang sudah saya lakukan selama kegiatan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif,
dan juga saya sudah menerapkan memaksimalkan potensi dari coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Sulis. Ya, saya sudah mengamati itu tadi dan itu memang sudah Bu Devi lakukan. Kemudian apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Yaitu di catatan saya Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika tadi Ibu mengobrol, dalam obrolan tersebut antara Bu Devi sebagai coach dan coachi merasa setara, jadi tidak ada perbedaan strata, begitu nggih Bu? Iya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coachi untuk mengeluarkan ide-ide serta berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar bisa memaksimalkan potensi dari seorang coachi. Serta Ibu sudah memberikan kompetensi inti seperti yang sudah disampaikan tadi ya, ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari hasil catatan saya, Ibu juga sudah melaksanakan hal-hal yang penting dari proses coaching tadi. Saya sudah mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan atau coaching dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bu Devi tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Iya, Bu Sulis, terima kasih banyak Bu Sulis atas atas motivasi serta prestasi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Ibu. Jadi berdasarkan hasil proses coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, begini Bu Sulis, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coach merasa ada sedikit peluang atau unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya tadi menggunakan teknik stop Bu Sulis, agar beliau sebagai coach itu lebih rileks lagi untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke. Kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan lagi. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya potensi ini tapi juga potensi lain, agar Ibu semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap si coach atau mungkin dengan rekan sejawat Ibu. Baik, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu dan juga rekan-rekan semua, juga pada diri saya pribadi, agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap diterapkan dan disampaikan secara terus-menerus. Seperti itu Bu. Ya, Bu Sulis, siap, saya akan melakukan coaching sesuai alur tirta dengan baik. Terima kasih Bu Devi, ini merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa dan semoga bisa berdampak positif untuk kedepannya dan untuk siapa saja. Ya, terima kasih Bu Sulis atas referensinya. Semoga ini membuat saya lebih baik lagi ke depannya saat melakukan coaching dengan coaching.
Baik, terima kasih Bu Devi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.